Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas ECB Meeting yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 22 April besok, tepatnya pada pukul 6.45 sore untuk keputusan suku bunganya, dan press conference atau konferensi pers pada pukul 7.30 malam oleh Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Oke, untuk pembahasan kali ini, ECB Meeting yang akan diselenggarakan besok sepertinya tidak akan merubah banyak hal ya, terutama keputusan moneternya, suku bunganya, dan stimulus moneternya. Tapi yang membedakan adalah konteksnya, bahwa pada pertemuan bulan lalu, Euro USD sedang dalam kondisi tertekan. Bukan hanya kondisi Euro USD-nya saja yang tertekan, tetapi konteks ekonominya pun juga sedang tertekan. Pada bulan lalu, di saat Euro USD sedang melemah dan dolar menguat, bank sentralnya sendiri sedang dihadapi masalah tentang recovery ekonominya, terutama tentang pandemi dan pelaksanaan vaksin. Saat itu vaksin di Eropa masih dibuat galau oleh vaksin AstraZeneca ya, yang sempat menjadi kontroversi apakah dilanjutkan atau ditunda. Sementara untuk ECB Meeting kali ini, Euro USD sedang menguat. Euro USD sedang menguat untuk pertama kalinya sejak Maret kemarin adalah di level 1,2 terhadap US dollar. Jadi Euro USD ini cukup signifikan penguatannya di April ini. Memang banyak yang berubah ya. Kondisi ekonomi lumayan membaik secara global, di mana kecemasan inflasi yang tadinya membuat Euro USD tertekan, di mana US dollar menguat dan yield US 10 tahunnya juga menguat, ternyata sekarang sudah mereda. Kecemasan inflasi sepertinya sudah digantikan atau sedang dilupakan oleh sebagian besar market ya. Posisinya di mana saat ini market kembali lagi optimis terhadap recovery ekonomi, terhadap vaksinasi yang makin membaik. Sementara yield dan kecemasan inflasi yang tadinya cukup menekan, sepertinya market percaya bahwa Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve dengan komandannya Jay Powell justru menyatakan atau mempertegas bahwa inflasi ini hanya naik sementara. Ini juga yang dihadapi oleh ECB sendiri, bahwa inflasinya tetap ada dan bisa menjadi ancaman, tapi mereka juga menganggap bahwa ini sementara, dan mereka juga tetap menjaga stimulusnya untuk tetap dilakukan untuk menghindari atau menjaga harga-harga tersebut untuk lebih stabil. Nah, untuk Bank Sentral Eropa sendiri sebenarnya isunya juga tidak jauh berbeda dengan bank sentral lain, yaitu tentang inflasi tadi. Bagaimana Amerika, Inggris atau Kanada, terutama Bank Sentral Amerika dan Kanada sudah mulai terhembus isu-isu tapering atau mengurangi stimulusnya. Bahkan The Fed dan Bank Sentral Kanada dikabarkan mulai bergejolak wacana internal tentang perubahan moneter suku bunganya. Sementara Euro USD termasuk yang paling lemah di antara major currency ya, terutama dibanding dengan dolar, terutama dibanding dengan dolar Kanada dan pound sterling. Euro sebenarnya termasuk masih kurang, karena memang isu ekonomi tidak sebaik Kanada dan pound sterling sendiri, karena pound sterling atau di UK memang sudah melakukan reopening lebih dahulu sekarang ini. Jadi aktivitas normal mulai dilakukan, sementara vaksin sudah mulai jumlahnya menguat signifikan. Beda dengan di Eropa yang masih agak tertahan dibanding mereka ya. Jadi Euro USD ini memang lebih diuntungkan oleh sentimennya, di mana sentimen dolar agak tertekan belakangan, walaupun
data ekonomi dan fundamental euro sendiri tidak sebagus Amerika atau tidak sebagus Kanada dan tidak sebagus UK. Nah, jadi pergerakan euro USD ini lebih tergantung pada sentimen gitu. Nah, kali ini kita ngelihat bahwa pergerakan euro USD ini memang sedang bagus ya, di atas level 1,2 untuk pertama kalinya ya sejak Maret kemarin. Tapi masalahnya sekarang memang menjelang ECB meeting Kamis ini Euro USD sedang tertahan di MA 100-nya di sekitar 1.2060-an ya, atau 2050-an 60-an gitu. Jadi ini adalah hambatan pertama Euro USD. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa pembahasan analisis Euro USD harian ya tanggal 20 April kemarin, bahwa Euro USD memang dihambat oleh MA 100-nya yaitu di 1.2060 atau 50-an, dan di atas nanti ada Fibonacci 61,8% di 1.2100. Nah, ini adalah area-area krusial bagi Euro USD yang trennya lebih tergantung pada sentimen, tidak seperti pound sterling yang memang dia lebih jauh menguat dan konsisten. Memang trennya masih bagus, didukung oleh fundamental yang kuat. Sementara Euro USD ini memang termasuk yang lemah. Jadi inilah apakah penegasan fundamental nanti di ECB meeting akan memperkuat dan memperlancar lajunya. Jadi bukan hanya sentimen dari global atau dari Amerika Serikatnya saja, tapi didukung pula oleh fundamentalnya. Jadi kalau memang fundamentalnya mendukung, maka bisa jadi dia akan sekuat lajunya pound sterling itu sendiri ya. Jadi GBP USD yang masih dalam trend bullish medium term bisa dikejar oleh Euro USD yang secara medium term memang sempat patah atau sempat terkoreksi kemarin di dekat level 1.1700. Jadi dalam hal ini penguatan Euro USD sepertinya akan dilihat apakah memang dia tergantung saja oleh sentimen US dollar dan tidak didukung oleh sentimen dalam negerinya atau sentimen lokalnya, domestiknya, yaitu ECB meeting nanti, atau memang Lagarde ya tidak bisa memberikan harapan lebih. Mereka juga tidak ingin euro terlalu menguat, atau memang kondisinya memang tidak sebaik itu sehingga laju kenaikannya pun rentan koreksi nantinya, terutama nanti di sekitar level 2180 gitu. Kalau memang dia tembus 61,8%-nya. Jadi ini masih level-level krusial yang kalau naiknya jangan-jangan di atas level 2100 atau 2180 nantinya akan rentan koreksi. Jadi ini kira-kira outlook market terkait dengan ECB meeting, karena pertemuan Bank Sentral Eropa berikutnya diselenggarakan pada 10 Juni nanti. Jadi masih sekitar 7 minggu lagi dari ECB yang akan datang Kamis besok. Nah, dengan waktu masih 7 minggu ke depan itu kan masih banyak hal yang akan terjadi. Diharapkan yang gejala tren umum secara global adalah recovery ekonomi post pandemi, karena Eropa dan Amerika, UK, Kanada lumayan membaik kasusnya, dan yang paling utama adalah optimisme vaksin. Kalau Amerika di bulan Juni nanti diharapkan akan semakin menyebar vaksinnya mencapai target 75%, begitu juga dengan UK dan Kanada, apakah Euro di bulan Juni nanti bisa menyusul? Jadi itu adalah sentimen negatif terkait dengan vaksin. Jadi kesimpulannya, untuk ECB meeting kali ini adalah, pertama, pada ECB meeting kali ini Euro USD sedang diuntungkan terutama oleh sentimen global terkait pelemahan US dollar, karena secara domestik, secara moneter, secara pandeminya atau virus dan vaksinnya itu masih lumayan tertinggal kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, UK, dan Kanada. Eropa memang masih agak tertinggal. Jadi hanya diuntungkan secara sentimen globalnya, terutama terhadap US dollar yang sedang melemah kali ini. Sementara untuk sentimen domestiknya masih meragukan.
Yang kedua adalah tentang outlook harganya. ECB meeting ini akan menjadi penentuan apakah level 12100, 1.2100 nantinya akan dikejar atau bahkan ditembus. Ini adalah pertanyaan yang penting karena kita tidak bisa mengharapkan Euro USD menguat hanya karena sentimen jika tidak didukung oleh membaiknya kondisi domestik Eropa itu sendiri. Jadi seperti itu kesimpulannya, bahwa nanti ECB meeting akan menjadi pertaruhan bagaimana market melihat secara domestik kondisi ekonomi Eropa itu sendiri. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.